Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Kak Vivi yang akan menemani adik-adik semua di sekolah minggu virtual hari ini. Nah adik-adik, saat ini Kak Vivi sangat bersuka cita karena bisa bertemu dengan adik-adik semua. Kak Vivi juga yakin adik-adik di rumah juga sangat bersuka cita. Karena ada sukacita hari ini, yuk Kak Vivi mau mengajak adik-adik semua untuk menaikkan pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, yuk kita bersatu dalam doa untuk memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di dalam sekolah minggu virtual. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah hari ini, kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati setiap anak-anak yang berada di rumah maupun di tempat mereka masing-masing Tuhan, di dalam mereka melakukan atau mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang minggu lalu? Ayo. Nah Kak Vivi juga masih ingat nih, minggu lalu menceritakan tentang Yakub, seorang yang pandai bersilat lidah. Yakub sangat nakal, tapi akhirnya Yakub juga mau kembali ke jalan yang benar, kembali bersama Tuhan Yesus. Nah, dan juga minggu kemarin kita belajar asal-usul dari kata Israel. Apa ya asal-usulnya? Jadi asal-usulnya itu setelah Yakub mau kembali ke jalan yang benar, Yakub diberkati oleh Tuhan Yesus dan Yakub berganti nama. Berganti nama menjadi Israel. Nah, itu dia asal mula dari kata Israel. Nah, adik-adik, saat ini kita juga akan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya hari ini akan menceritakan tentang apa? Tokohnya itu merupakan salah satu yang membelah lautan. Tahu nggak ya adik-adik? Nah, betul sekali. Hari ini akan menceritakan tentang Musa, tapi bukan membelah lautan lagi, ada lagi loh yang baru. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus
selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya luar biasa ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya, bahagia, dan tidak ada yang bersedih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan hal baik yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bimbing kami, buat hati serta pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Ajar kami agar bisa tenang, duduk diam saat firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Ayo anak-anak, disiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah siap, pembacaan kita hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Kalau sudah ketemu semuanya, biar Ibu akan membacakannya buat kalian. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yubus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Tuhan dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku
mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka berkata kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanan Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganmu dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan lainnya yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, anak-anak, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Ibu akan bercerita tentang Musa diutus Tuhan. Anak-anak tahu kan dengan Musa? Musa adalah anak Israel, tapi Musa hidup di istana Mesir. Waktu Musa masih bayi, Musa ditaruh di dalam keranjang dan disembunyikan di tepi sungai. Putri Fir'aun menyelamatkannya dan membawa Musa ke istana. Dia dibesarkan seperti pangeran Mesir. Dia mendapatkan pendidikan dan pengasuhan ala istana Mesir. Tetapi itu semua tidak membuat Musa kehilangan jati dirinya sebagai orang Israel. Sebenarnya awalnya Musa adalah orang yang kurang percaya diri. Sama seperti kita anak-anak sekarang yang seperti itu, seperti Musa kurang percaya diri. Ketika Musa sedang mengembalakan kambing dan dombanya, datanglah Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa. Anak-anak tahu tidak? Tadi kita sudah baca ya, tanda apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa kalau Tuhan Allah hadir waktu itu dengan adanya api yang menyala. Dan Tuhan berkata, jadi sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan mengutus Musa? Anak-anak tahu? Karena Tuhan Allah mendengar keluhan dan seruan bangsa Israel atas penderitaan dan penindasan yang dialami mereka. Setelah Musa mendengar apa yang dikatakan Tuhan Allah, Musa menjawab, siapakah aku ini?
maka aku yang akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir." Anak-anak, jawaban Musa inilah yang memperlihatkan kalau Musa awalnya adalah orang yang kurang percaya diri. Musa tidak percaya diri kalau Tuhan mengutus Musa untuk melakukan hal yang sangat besar. Musa juga berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." Tapi Tuhan Allah sudah memiliki cara mengatasi kelemahan yang dimiliki Musa dengan menjadikan Harun untuk membantu Musa berbicara. Nah, anak-anak, kita juga sering mengalami seperti itu ya, tidak percaya diri seperti Musa. Tahu tidak kalau dari kehidupan kita sehari-hari contohnya seperti apa? Kita sering merasa malu atau minder karena kekurangan yang ada di dalam diri kita. Contohnya seperti apa ya? Ada yang belum pandai menulis, ada yang belum pandai membaca, malahan ada yang belum tahu huruf, ada yang belum bisa berdoa sendiri, tidak berani bicara di depan banyak orang. Nah, masih banyak lagi anak-anak ya. Tidak apa-apa ya anak-anak, semua itu bisa dilatih asal anak-anak mau belajar. Perlahan demi perlahan Tuhan akan membantu kita mengatasi kekurangan kita. Yang penting anak-anak sudah berani mau seperti Musa. Oke anak-anak, tetap selalu menjadi anak yang percaya diri ya, dimanapun anak-anak berada. Tetap semangat mengikuti ibadah virtual sekolah minggunya ya. Ibadah kita hari ini ada ayat hafalannya yang diambil dari Keluaran 4 ayat 12. Nah, Anda bisa cari ya, buka di Alkitabnya ya. Keluaran 4 ayat 12. "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan." Sekali lagi ya, Keluaran 4 ayat 12. "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Demikian cerita firman Tuhan hari ini ya anak-anak. Sebelum kita sudahi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan bantu kami menjadi anak yang selalu percaya diri dimanapun kami berada, menjadi anak yang selalu dengar apa kata mama dan papa, dan selalu menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, seru sekali ya cerita firman Tuhan tadi adik-adik. Nah, dari firman Tuhan tadi kita belajar banyak hal. Belajar bahwa awalnya Musa itu dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi Musa menolak karena Musa merasa dirinya kecil, merasa dirinya banyak sekali kekurangan. Tetapi setelah Tuhan Yesus jelaskan, akhirnya Musa mau melayani Tuhan. Nah adik-adik, dari Musa tadi kita belajar bahwa setiap kekurangan maupun kelebihan yang adik-adik miliki, nah Tuhan akan gunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Adik-adik jangan berkecil hati, karena kelemahan itu akan Tuhan atasi. Tuhan mampukan setiap adik-adik demi memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan setiap persembahan. Yuk kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur dalam susah atau dalam senang. Panjatkan doamu segenap hati.
adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang tercurahkan bagi setiap kami Tuhan. Hingga saat ini kami telah mengumpulkan sebagian sedikit dari berkat yang berasal daripadamu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat untuk menjadikan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan tulus hati Tuhan, dan juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah adik-adik, gak kerasa nih kita udah di akhir acara sekolah minggu virtual ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk Kak Vivi mengajak adik-adik semua untuk bersama memuji Tuhan dengan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu virtual. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan di sekolah minggu virtual ini. Terima kasih untuk setiap firman yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami belajar untuk mau menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri acara sekolah minggu virtual ini, kami terus memohon berkat Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam sekolahnya mereka Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan bagi mereka Tuhan, serta di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, maupun di dalam setiap aktivitasnya sehari-hari, Tuhan yang campur tangan juga. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan bagi anak-anak-Mu dan juga bagi kedua orang tuanya serta keluarganya. Tuhan, saat ini juga kami hendak berpisah satu sama lain. Kami terus mohon pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bertemu kembali pada minggu depan Tuhan di sekolah minggu virtual selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini telah selesai. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan, lalu divideokan dan dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Dan sampai jumpa.